Now we would like to discuss about conditional sentence. In conditional sentence, we have some characteristics. The first one, it consists of two clauses. They are main clause and if clause. The second one is the positions of the clauses. Main clauses can be in the beginning and it can be in the behind position. The position doesn't differentiate the meaning of conditional sentence, or it does not influence the meaning in the sentence. Di dalam conditional clause yang terdiri dari main clause dan if clause, ya, letak daripada main clause-nya itu boleh di depan, boleh di belakang. Gitu juga if clause-nya boleh di depan atau di belakang. Namun posisi tersebut walaupun di depan atau di belakang itu tidak membedakan makna atau tidak mempengaruhi makna yang ada di dalam conditional sentence tersebut. Ciri yang ketiga, the characteristic number 3, dealing with the main clause. It always has a modal auxiliary: will, shall, can, may, must, have to, would, should, could, might, had to, and this modal can be in the present or in the past based on the type of the conditional sentence. Di dalam main clause-nya itu selalu ada will, shall, can, may, must, have to yang memiliki bentuk past tense masing-masing. Will, would, shall, should, can, could, may, might, must, had to. Namun di sini ada perbedaan makna daripada should yang dalam bentuk past tense dengan shall. Kalau di sini artinya akan atau mau, tapi sedangkan di sini adalah should, harus atau seharusnya. The characteristic number 4, sentence meaning or content, meaning of the sentence. It states a case that is expected to take place, but the reality does not happen yet, or it doesn't occur expected. Kalimat conditional sentence itu menyatakan suatu hal yang diharapkan terjadi, tetapi kenyataannya tidak terjadi, atau belum terjadi seperti yang diharapkan. Di dalam conditional sentence itu seperti yang dikatakan tadi, ada if clause dan main clause. Bisa juga main clause di sebelah sini, if clause juga di belakang. If clause berarti yang mengikuti, bisa juga jadi yang pertama, juga main clause bisa jadi yang pertama atau yang mengikuti kalimat tersebut. Contoh, if Sophia invite me, I will go to the party. It's the same meaning, sama dengan I will go to the party if Sophia invites me. The next example, if we have enough time, we shall live for that together, or we should live for that together if we have enough time. It's the same meaning. If he is ill, he cannot do his assignment soon. He cannot do his assignment soon if he is ill. There are 3 types of conditional sentence. The first one is conditional sentence type 1, or what we can call it possible conditional or future conditional sentence. Characteristic of the first conditional sentence is the event that is expected to happen in the future, the reality is in the present, the modal used in the main clause, and the verb in the main. The if clause use a simple present. The pause. There is a possibility to occur. It may happen or it may not happen. Di dalam conditional tipe pertama ini, peristiwa yang diharapkan untuk terjadi di masa yang akan datang. Kenyataannya di dalam present, modal yang digunakan di dalam model yang digunakan di dalam main clause dan kata kerja yang ada di if clause itu adalah dalam bentuk simple present. Ada kemungkinan untuk terjadi, bisa terjadi atau bisa tidak terjadi.
terjadi. The next one yang selanjutnya conditional sentence tipe 2 atau juga yang disebut real conditional atau present conditional sentence. It states something which is contradicted to the fact at present. Ya, menyatakan sesuatu yang contradicted terjadinya pada fakta sekarang, sehingga it is impossible to take place, tidak mungkin untuk terjadi. Or there is a small possibility, ada kemungkinan untuk terjadi sekarang. The reality tense is a simple present tense. Ya, realita tensesnya adalah di dalam bentuk simple present tense. The third one, atau conditional type 3, impossible or unreal conditional or past conditional sentence. It indicates the past time event, menunjukkan bentuk waktu lampau. It is used to indicate something which is contradicted to the fact or reality in the past. Ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan fakta atau realita yang terjadi pada masa lampau. So it is impossible to occur, sehingga tidak mungkin terjadi at present, sekarang. The reality time, realita waktunya daripada tense ini dalam bentuk simple past tense. Kemudian untuk conditional tipe pertama ini, dia if clause-nya tuh berbentuk if ditambah simple present tense. Kemudian main clause-nya itu berupa simple future tense. Realitanya di dalam bentuk simple present tense. Ini ada dua formula atau pattern. Yang pertama yang menggunakan kata kerja if ditambah simple present tense, yaitu if tambah subjek tambah verb 1 ditambah objek. Atau jika tidak ada kata kerja, maka kita menggunakan if ditambah subjek, is atau am atau a ditambah adjective, adverb atau complement. Sedangkan di dalam main clause-nya jika ada kata kerja, ingat kita menggunakan future tense, maka subjek tambah will tambah verb 1 tambah objek. Jika tidak ada kata kerja, maka subjek tambah will tambah be ditambah adjective atau adverb atau complement. Sedang realitanya sama. Contoh kita ambil, if I have enough money, I will travel for holiday in Australia. Jika saya punya uang yang cukup, saya akan bepergian berlibur ke Australia. Berarti there is a probability or possibility for me to leave Australia to have a holiday. Ada kemungkinan buat saya ini untuk berangkat ke Australia untuk berlibur. Atau dengan kata lain, kita juga bisa menyatakannya I possibly or probably travel for holiday in Australia. Saya mungkin bepergian ke Australia untuk berlibur. Perhaps, mungkin, I travel for holiday in Australia. Saya bepergian ke Australia untuk berlibur. Or, atau I may travel for holiday in Australia. Saya mungkin, bepergian untuk berlibur ke Australia. Jadi sini yang bedakan kata may, mungkin, perhaps, mungkin, possibly berupa adjective juga mungkin, probability atau possibility juga kemungkinan mananya sama. Contoh lain, if the weather is not bad, he can go for a picnic. Ini jika cuacanya tidak buruk, dia bisa bepergian atau piknik pergian untuk piknik. Ini artinya there is a probability or possibility for him to go for a picnic when the weather is good or not bad. The same as this, he possibly or probably goes for a picnic when the weather is fine or not bad. The same meaning. Perhaps, mungkin he goes for a picnic when the weather is fine or good or not bad. And also he may go for a picnic when the weather is not bad or good or fine. Dia mungkin pergi berpiknik bila mana cuacanya tidak buruk atau baik-baik saja. The next one is conditional sentence type 2 Berikutnya adalah conditional tipe 2. Jadi if clause-nya dia menggunakan if ditambah simple past tense, main clause-nya menggunakan past future tense. Realitanya tetap dalam bentuk simple present tense bila mana kita menyatakannya. Contoh, if I had enough money, I would travel for holiday in Australia. Jika saya punya cukup uang, saya akan bepergian berlibur ke Australia. Ini artinya bahwa I don't have enough money at this moment when I say this, so I don't travel for a holiday in Australia.
Jadi bila mana saya mengatakan ini dalam tense ini, ya simple past tense, maka realitanya present. If I had enough money, jadi I don't have enough money pada saat ini. Ketika saya ngomong ini atau membicarakan ini, ya. So sehingga I don't travel for holiday in Australia. Saya tidak bepergian. Jadi ya bertentangan dengan reality. Atau mungkin bisa terjadi, tapi sangat kecil sekali. There is a small possibility for me to travel to have a trip or holiday in Australia because I don't have enough money at this moment. Ada kecil kemungkinan buat saya untuk bepergian atau berlibur ke Australia, ya karena saya tidak punya cukup pada saat. Contoh yang lain. If the weather were not bad, ya he could go for a picnic. Ya, ini cuma tidak menggunakan kata kerja, namun ya formula yang di sini berlaku untuk seluruh subjek, ini perkecualian. Sekalipun subjeknya I, he, she, it yang tunggal, kita tetap menggunakan were di sini ya sebagai kata bantu kerja karena tidak memiliki kata kerja atau verb 2 seperti contoh yang tadi. Ya, jadi berarti ya the weather is not good or bad, so he doesn't go for a picnic, or he will not go for a picnic. He cannot go for a picnic at this moment. There is a small probability for him to go for a picnic because the weather is not good or bad here. The next one is conditional sentence type 3. Selanjutnya conditional sentence tipe ketiga. Dia di dalam clause-nya menggunakan if ditambah past perfect tense. Kemudian di dalam main clause-nya dia menggunakan past future perfect tense. Ya, realitanya di dalam bentuk past tense. Hanya past tense di sini, bukan. Contoh, if I had enough money, I would have traveled for a holiday in Australia. Ini bermakna bahwa I didn't have enough money, I didn't travel for a holiday in Australia. Ini past perfect, realitanya di dalam bentuk past tense, bertentangan. Jika saya sudah punya uang, ya berarti I didn't have money. Saya tidak punya uang. Ya, sudah lampau di sini. I would have traveled for a holiday. Jadi I didn't travel for a holiday in Australia. Ya. Ini juga sama maknanya, ya, dengan ya makna atau realitanya ini. I would not travel for a holiday in Australia since I didn't have enough money. Or it is impossible for me to travel for a holiday in Australia because I didn't have enough money. Yeah, and also we can say I did not possibly travel for a holiday in Australia for I had not enough money yet. The next example of the conditional sentence type 3, if the weather had not been bad, he would or he could have gone for a picnic. It has a meaning. Ya, jika cuacanya tidak buruk, dia akan ya pergi piknik. Ini berarti bahwa the weather was not good. Jadi bertentangan dalam masa lampau. Ya, and he could not or he would not go for a picnic. Ya, maknanya dalam bentuk. Biasanya ini sering di dalam tes makna yang ditanyakan. We also can say, kita juga bisa mengatakan he didn't go for a picnic since the weather was not good or bad. Besides, we can also say he just stay at home. He didn't go for a picnic because the weather was not good or bad. Ya, ini yang sepertinya tidak kelihatan di sini. Ya, tapi maknanya benar yang terkandung di dalamnya. Ya, jika cuaca tidak buruk, ya dia akan pergi begini. Ya, artinya cuacanya buruk. Ya, dia tinggal di rumah saja. Dia tidak pergi berpiknik. Ya, and also we can say he did something else instead of going for picnics in the weather. Ya, dia melakukan sesuatu sebagai pengganti daripada dia itu tidak piknik ya karena cuaca buruk.
Selanjutnya ya kita ya memiliki conditional di dalam bentuk tipe terbalik atau inversi. Kita lihat contoh yang untuk yang pertama, polanya untuk yang inversi ini yang diubah hanya if clause-nya saja ya menjadi ya do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek, atau bila mana tidak ada kata kerja kita menggunakan is, am atau a ditambah subjek atau adjektif atau adverb atau komplement. Sepertinya kelihatan seperti kalimat tanya, tapi tidak. Ya. Ingat yang diubah hanya if clause-nya saja, main clause-nya tetap. If I have enough money, ini akan menjadi do I have enough money. Selanjutnya main clause-nya tetap. I will travel for a holiday in Australia. Begitu juga dengan contoh ini, if the weather is not bad, yang tidak ada kata kerja, he can go for a picnic, menjadi ya is the weather not bad, he can go for a picnic. Maknanya sama. Untuk tipe inversi conditional tipe 2 juga sama, if clause-nya yang mengalami perubahan di dalam bentuk inversinya yang digunakan adalah did ditambah subjek ditambah verb 1 tambah objek, atau yang tidak menggunakan kata kerja dia menggunakan were ya untuk seluruh subjek tanpa kecuali ditambah subjek ditambah adjektif adverb atau komplement. Sehingga dari contoh if I had enough money menjadi did I have enough money. Ya, I would travel for holiday in Australia. Ini sama. Maknanya pun sama. If the weather were not bad, he would atau he could go for a picnic, menjadi were the weather not bad, he would atau he could go for a picnic. Untuk tipe inversi di conditional sentence tipe ketiga, if clause-nya yang mengalami perubahan menjadi ya had ditambah subjek ditambah verb 3 ya, atau verb 3, atau bila tidak ada kata kerjanya menjadi had ditambah subjek ditambah been diikuti oleh adjektif atau adverb atau komplement. Kita lihat di sini. If I had enough money, ya, karena past perfect yang digunakan, ya, ini akan menjadi had I had enough money, ya, I would have traveled for a holiday in Australia, sama main clause. Contoh yang berikutnya dari conditional inversi tipe ketiga, if the weather had not been bad, he could have gone for a picnic, akan menjadi yang ini menjadi had the weather not been bad. Ininya tetap main clause-nya he would have gone for a picnic. Nah, saya kira ya ini untuk bahasan kita hari ini. Ya. Thank you very much for watching. Ya. Terima kasih banyak telah menonton, semoga bermanfaat.